Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Inovasi Tani Studio. Kita berbagi berbagai inovasi dalam aktivitas pertanian yang diharapkan mampu memberikan panduan dan juga improvisasi dalam meningkatkan usaha pertanian. Kali ini kita mengunjungi usaha peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu daerah penghasil susu segar di Sumatera Barat. Tidak hanya menjual susu segar, tapi sudah berupaya melakukan pengolahan susu ke produk-produk turunannya. Mari kita ikuti bagaimana pelaku usaha peternakan ini melakukan usahanya. Pak Agus, terima kasih sudah menerima kami di lokasi usaha peternakan ini. Gus, dalam proses budidaya atau proses produksi usaha pemeliharaan sapi perah ini, menurut pengalaman Pak Agus, persoalan-persoalan apa yang dihadapi? Ya, kalau di bidang budidaya, dari pengalaman kita selama ini, ya, ada beberapa hal memang yang jadi kendala. Pertama tentang tenaga kerja. Baik. Kemudian juga tentang pakan, baik hijauan maupun konsentrat. Iya. Baik. Nah, di bidang tenaga kerja, pada saat populasi sudah besar, kita butuh tenaga yang cukup terlatih, gitu ya. Oke, baik. Kita bisa lakukan pelatihan itu, tapi yang jadi masalah mencari tenaga kerja yang bisa kita latih. Ini yang susah. Anak-anak muda hampir tidak ada yang berminat di sektor peternakan. Baik. Sehingga kita datangkan kerja dari Jawa. Yang pekerjaannya untuk apa itu, Pak Agus? Itu mulai dari menyediakan pakan, atau mengolah pakan, kemudian pemeliharaan sapi, pemerahan. Oke. Termasuk menyabit rumput juga ya? Kita lihat ya. Baik. Kalau dari segi pakan sendiri, ada persoalan? Ya, pakan kita punya masalah, terutama di Padang Panjang karena keterbatasan lahan. Kita bisa bilang daya dukung lahan tidak ada. Sehingga kita harus cari hijauan ke luar daerah. Yang dimaksud ini hijauan alam ini? Ya, hijauan yang dibudidayakan maupun yang alam. Oke, baik. Kalau membudidayakan pun menanam di lahan di luar Kota Padang Panjang. Sudah pernah melakukan misalnya pengolahan limbah pertanian? Ya, kita pernah juga coba lakukan. Kita kerjasamakan dengan petani jagung manis, karena jagung manis batangnya cukup baik. Tapi belakangan ini penanaman jagung manis pun jauh berkurang di Padang Panjang. Sehingga kalaupun kita masih mau coba buat silase dari batang jagung, kita harus cari ke daerah Kayu Tanam, Cincin, di kabupaten tetangga berarti? Ya, di daerah tetangga. Kita tertarik juga ingin mengetahui minat generasi muda sepertinya kurang. Imbalan ekonomi dari usaha peternakan sapi perah ini bisa nggak Pak Agus gambarkan pada kita? Saya pikir kita di sapi perah mungkin kita punya kemampuan untuk membayar dengan cukup baik. Kalau boleh saya sebut angka, kita menggaji seorang anggota itu sampai 3 juta. Oke, di atas UMR. Baik. Sekarang berapa ekor populasi sapi perah Pak Agus sekarang di Tiara? Sekarang di kandang kita ada 14 ekor. Itu ada 7 induk. 7 induk. Yang diperah berapa ekor, Pak? Saat ini ke-7-7-nya diperah. Ke-7-7-nya sedang laktasi diperah. Berarti ada 7 pula ini pedet atau anak yang dihasilkan. Iya. Anak ini juga sumber pendapatan dari pelaku usaha. Iya. Oke. Pak Agus, usaha peternakan sapi perah ini kita ketahui kan adalah usaha yang relatif padat modal ini.
Ya. dibandingkan dengan usaha yang lain. Nah, oke, baik gitu. Sebetulnya dari sisi nilai ekonomi, bisa enggak Pak Agus gambarkan kepada kita? Ya, kita bisa lihat bahwa memang sapi perah relatif padat modal, dia butuh biaya, tetapi dia juga punya potensi yang cukup menjanjikan. Oke. Bisa saya gambarkan satu ekor sapi perah dengan perawatan yang baik itu bisa menghasilkan antara 4.000 sampai 6.000 liter susu. Dengan harga susu kalau hari ini 8.000 per liter harga susu mentah. Susu belum dipasteurisasi. Belum. Itu susu mentah. Susu mentah. Ya. 8.000 rupiah. Kalau dia sepanjang tahun 305 hari diperah ya dalam satu tahun. Ya. Dia menghasilkan 4.000, artinya satu ekor sapi itu menghasilkan 32 juta. Oke. 1 liter susu segar dia akan menjadi 1 liter yogurt. Oke, baik. Nah, pada saat dia menjadi yogurt, kita sudah bisa jual dengan harga 20.000. 20.000 dari 8.000 meningkat jadi 20.000. Jadi 20. Oke, baik, luar biasa. Oke. Selain dari yogurt, ada lagi yang bisa dihasilkan. Tadi kita dengar Pak Agus juga menghasilkan mozzarella. Iya. Oh, ya. Ya, di mozzarella pun punya nilai tambah yang cukup baik. 10 liter susu itu akan menghasilkan sekitar 1,2 Kilogram ya. Mozzarella yang per kilonya itu kita jual 130.000. 130.000 ya. Jadi dari 10 liter susu yang nilainya hanya 80.000 ya, bisa meningkat menjadi sekitar 150.000. 150.000, hampir 60% peningkatan. Ya. Jadi sepertinya pengolahan susu kalau dilakukan oleh petani peternak juga akan meningkatkan nilai tambahnya. Ya. Tapi itu tidak semua peternak kita mampu melakukan itu tentunya. Oke, baik. Lantas, dengan populasi sapi Pak Agus ini 8 ekor yang laktasi per tahun, berapa omset usaha kita dari susu saja kira-kira? Kita bisa menghasilkan sekitar 500 jutaan. 500 juta? Ya. Oke, baik. Tapi itu udah termasuk penjualan anak jantan. Kalau susu sekitar 360-an. Oke. Juta. Baik, yang mempunyai nilai ekonomi selain dari susu, tentu juga anak jantannya. Karena susu diperah setelah sapi melahirkan. Oke, baik. Setiap tahun kita akan hasilkan susu, kita akan hasilkan anaknya. Iya, baik. Anak bisa betina, bisa jantan. Oke, baik. Kemudian kita masih punya kompos. Oke. Yang mempunyai nilai ekonomi juga. Oke, baik. Jadi dengan demikian 8 sampai 10 ekor sapi perah induknya saja sudah memperbaiki perekonomian petani peternak dengan catatan pemasaran bisa lancar. Oke, baik. Jadi Pak Agus punya penghasilan kalau saya rata-ratakan ini sekitar 17 sampai 18 juta per bulannya. Penghasilan yang bukan kecil. Tidak ada alasan sebetulnya bagi generasi muda untuk tidak melakukan pekerjaan di subsektor ini. Iya, terutama yang punya bekal ilmu cukup. Oke, baik. Terutama yang punya ilmu sesuai dengan bidang ini. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa di pertanian, peternakan. Oke. Ini yang disayangkan. Iya. Begitu mereka tamat, mereka sibuk cari pekerjaan, melamar, ke bank, ke mana-mana gitu ya. Baik. Sementara dengan ilmunya, dia bisa hasilkan jauh lebih besar daripada gaji sebagai seorang karyawan. Dan mungkin ini juga yang membuat kita tetap bertahan karena memang ada potensi ekonomi luar biasa dan kita punya kebebasan. Oke, baik. Kemerdekaan. Baik. Pak Agus bisa membandingkan sebelumnya bekerja pada perusahaan yang mapan sebagai karyawan. Sekarang sebagai peternak sapi perah. Nah, memang tidak berdasi. Tapi penghasilannya lebih dari berdasi. Oke, baik. Pak Agus, kalau ada yang berkeinginan untuk mengikuti jejak Pak Agus menjadi peternak sapi perah, bibit
atau calon indukan untuk sapi perah ini, ada persoalan nggak kita untuk mendapatkannya? Salah satu dari pengalaman saya, kunci keberhasilan beternak salah satunya di bibit, di bibit unggul. Tentu itu yang perlu dipastikan bahwa kita beli bibit memang turunan dari bibit unggul. Kebetulan kalau saya pribadi, saya ambil dari BBPTU Baturaden. Di Padang Panjang karena ada keterlibatan yang cukup intensif dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, di mana ada Keswan, kemudian di sini kita diberikan atau dilayani untuk IB, inseminasi buatan, yang tentunya stronya itu dari pejantan unggulan. Sehingga di Padang Panjang sebenarnya relatif sudah secara genetik sudah cukup baik. Untuk dijadikan indukan. Oke, baik. Di Padang Panjang pemerintah membuat rearing unit, di mana kita peternak bisa menitipkan pedet betina umur 1 bulan untuk kemudian dibesarkan secara intensif, sehingga dia bisa menjadi indukan yang baik. Artinya di sana nanti akan ada recording yang jelas, karena di kandang-kandang yang ada juga ada recording, sehingga kita bisa tahu. Baik. Pengalaman Pak Agus, bagaimana potensi produksinya dibandingkan antara yang langsung didatangkan dari Baturaden tadi dengan yang sudah lahir di kandang kita? Ya, dari pengalaman kita, karena saat ini pun yang indukan yang kita pelihara ini sudah generasi kedua, dari indukan yang dari Baturaden. Dan kalau kita bandingkan pada lakasi pertamanya, alhamdulillah potensinya tetap sama. Kita di lakasi pertama pun sudah mampu menghasilkan 20 liter per ekor per hari. Baik. Dengan demikian, tidak perlu lagi mendatangkan langsung dari Baturaden jika jumlahnya tersedia di sini. Baik. Yang kedua, tentang kesehatan ternak, Pak. Dalam pemeliharaan sapi perah di Padang Panjang ini, pengalaman Pak Agus, ada persoalan misalnya demam susu dan lain-lain sebagainya? Kita di sini juga ada puskeswan yang memberikan pembinaan. Sehingga kalau sekarang relatif sudah sangat jarang ditemui demam susu. Karena buat kita peternak, selama sapi ini mendapatkan asupan yang baik, pakan yang cukup, lingkungan bersih, relatif kesehatannya akan sangat baik. Dan kalaupun ada penyakit, kita tinggal telepon call center Keswan. Ada bantuan dari pemerintah kota? Iya. Sapi kita pun diasuransi. Baik. Jadi Pak Agus sudah mengasuransikan juga sapi-sapi ini? Iya, karena itu memang program nasional. Memang program nasional sapi. Asuransi ternak sapi. Sektor pertanian peternakan punya risiko besar, tetapi hari ini dengan adanya asuransi ternak sapi, sebagian risiko itu sudah jauh. Baik. Ada sistem yang ingin membantu peternak juga, sehingga peternak tidak mengalami kerugian, terutama kerugian besar Nah, ini salah satu keuntungan. Dan untuk itu kita bersyukur itu ada subsidi dari pemerintah. Subsidi pemerintah lagi. Baik. Dengan demikian, sektor pertanian umumnya dan peternakan khususnya, lebih khusus lagi sapi perah, sudah ada perangsang-perangsang untuk menggeluti usaha ini sepertinya. Baik. Nah, kami pengen tahu juga nih, apa rutinitas pekerjaan dalam atau untuk memelihara sapi perah ini, Pak? Di Padang Panjang, katanya dingin. Tapi sapi kita mandi 2 kali sehari. Baik. 2 kali sehari dimandikan sapi ini. Orangnya nggak sampai 2 kali. Tuannya nggak sampai 2. Berarti lebih sering mandi sapinya dibandingkan dari pemiliknya. Baik. Jadi kegiatan rutin di kandang itu mulai sekitar jam 7. Jam 7 pagi. Sudah masuk kandang. Kita sudah mulai bersihkan, mulai dari tempat pakan, air,
kemudian kandang, sapi dimandikan. Baik, baik. Kemudian setelah itu kita lakukan pemberian konsentrat sebelum diperah. Baru kemudian kita perah. Oke. Sapi sudah bersih. Sapi sudah bersih. Oke, dan kandang sudah bersih. Kandang sudah bersih. Sehingga susunya pun tidak terkontaminasi oleh kotoran yang ada di kandang. Baik. Karena itu prasyarat utama. Oke, baik. Susu sangat mudah rusak. Iya. Begitu ada kotoran sedikit dia akan mudah sekali rusak. Dia mudah menyerap bau. Jadi kandang pun nggak boleh bau. Oke, baik. Jadi setelah kandang bersih, sapinya bersih, dan kemudian sudah kering dia, kita baru lakukan pemerahan. Oke. Dengan peralatan yang kita pastikan bersih. Peralatan pun juga disanitasi. Iya. Oke, baik. Termasuk kerja pemerahannya juga. Setelah sapi diperah, diberi makan. Iya, Makan hijauan maksudnya. hijauan. Nanti sore sebelum diperah dibersihkan lagi. Dibersihkan Nah, lagi. sekarang mandi yang kedua dalam hari Mandi ini. yang kedua. Oke, setelah itu Tapi diperah lagi. kita tidak hanya membersihkan pada saat sebelum diperah, tapi memang ada jadwal kita jalan. Oke, diperah tidak diperah pun Ya, begitu ada kotoran itu dibuang. dibuang, Ya, dibersihkan. kita upayakan jangan sampai ada kotoran yang lama ada di situ, karena dia akan tidur di atas itu. Baik. Jadi kebersihan memang yang utama. Oke, setelah dibersihkan sore ini diberi makan lagi. Diberi makan lagi. Lantas diperah lagi 2 kali sehari melakukan pemerahan. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Agus yang sangat banyak bisa membantu kami dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama mendidik mahasiswa kami. Semoga usaha Pak Agus lebih berkembang lagi dan juga daerah ini tetap menjadi pusat dari pengembangan sapi perah dan populasinya lebih berkembang, masyarakat lebih sejahtera.